Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih. Engkau telah mengumpulkan kami di satu tempat ini. Sebentar kami akan memulai ibadah. Tuhan, siapkan hati kami supaya siap mendengar firman-Mu. Dan biarlah seluruh kegiatan persekutuan doa kami bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Nah, makasih banget tadi. Ya, keren banget gak sih lagu pembukanya gitu, live gitu ya. Udah lama kita pede nggak live gini. Benar. Semoga pede selanjutnya kita bisa ngumpul di satu tempat semuanya bareng-bareng. Bisa offline gitu ya. Pengen banget nggak sih? Tadi juga udah dilanjut dengan doa pembuka dari Gea. Thank you ya Gea. Sekarang kita mau lanjut ke baca firman, tapi sebelum itu kita masuk ke lagu firman dulu. Betul, kita nyanyi lagi. Ya, kita mulai kita naikkan satu pujian lagi. Shalom, selamat siang Pak Teguh, selamat siang Kak Angela, selamat siang kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam renungan. Pertama-tama mari kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman. Ya Bapak, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami bersyukur kami sudah bisa berkumpul kembali untuk beribadah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan kami dan biarlah kami bisa terus fokus untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 6. Aku akan bacakan dulu ayat-ayatnya. Mazmur 6, doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mataku mengindap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, teman-teman semua, yang menjadi highlight dalam renungan kita hari ini diambil dari Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar doaku, Tuhan menerima doaku. Nah, dari Mazmur 6 yang baru aja kita baca bersama, aku mau menjelaskan terlebih dahulu maksud dari tiap ayatnya yang sudah aku cari dari buku tafsiran dari kitab studi. Dimulai dari ayat 2-5. Ayat-ayat ini merupakan doa untuk penyembuhan. Walaupun pemazmur di sini adalah Daud, melihat penyakitnya sebagai hukuman Tuhan, tapi ia percaya kalau Tuhan akan menyelamatkan dia, dan kasih setia Tuhan lebih besar dari amarah Tuhan. Lalu pada ayat 6, yang dikatakan sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati. Ini maksudnya itu di perjanjian lama, sebagian besar orang percaya bahwa kematian memisahkan manusia dari Tuhan. Padahal kematian itu membawa kita kehidupan yang kekal kalau kita percaya kepada Kristus. Lalu di ayat 8, menurut buku kitab studi yang saya baca, di sini dijelaskan para lawan mengolok-olok Daud dan membuat dia menderita. Lalu di ayat 9-10, Mazmur ini diakhiri dengan keyakinan dan iman. Walau nggak ada bukti kalau pemazmur ini sudah sembuh, tapi ia yakin penderitaannya tidak akan memisahkan dia dari Tuhan. Kakak-kakak dan teman-teman semua, Mazmur 6 ini secara garis besar membicarakan segala pergumulan yang dihadapi Daud dengan doa. Karena Daud ini punya relasi yang dekat dengan Tuhan, dari dia jadi gembala, lalu dia mengalahkan Goliat, dan diangkat menjadi raja, Daud percaya bahwa Tuhan selalu menyertainya. Nah, seperti Daud, kita juga pasti sering banget menghadapi pergumulan. Nah, pergumulan yang kita hadapi pasti buat kita rasa lelah, gak berdaya, dan juga takut. Lalu gimana sih caranya kita menghadapi pergumulan tersebut? Pertama, datang kepada Tuhan seperti Daud yang berdoa. Kita harus percaya bahwa Tuhan gak akan memberikan pergumulan atau masalah yang melebihi kemampuan kita. Dan percaya kalau setiap pergumulan yang diizinkan Tuhan terjadi, itu pasti ada maksudnya untuk diri kita. Yang kedua, mintalah belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan. Ketiga, percaya pada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang terakhir, jadikanlah pergumulan ini sebagai alat untuk evaluasi diri dan bertobat. Kakak-kakak dan teman-teman semua, ketika kita menghadapi pergumulan, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus memohon pertolongannya, dan Tuhan akan menerima doa kita. Namun, sesuai bacaan kita tadi dari Mazmur 6, kadang Tuhan tidak langsung menjawab permohonan kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita jika kita meminta seturut dengan kehendak-Nya. Di sini ada yang perlu kita ketahui. Jawaban doa itu ada 3, kalian teman-teman semuanya. Yang pertama ya, yang kedua nanti dulu, dan yang ketiga tidak. Maksudnya gini, kalau misalnya jawaban doa kita ya, itu permohonan yang kita minta langsung dikabulkan. Lalu yang kedua nanti dulu. Bisa aja Tuhan udah mendengar permohonan kita, tapi tidak langsung dijawab. Mungkin aja dijawabnya beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Lalu yang ketiga tidak. Sama sekali tidak Tuhan kabulkan, karena mungkin akan ada hal buruk yang terjadi
atau Tuhan punya rencana indah untuk masing-masing dari kita. Jadi untuk renungan hari ini aku mau mengingatkan lagi buat kakak-kakak dan teman-teman semuanya bahwa dalam hidup kita pasti selalu ada pergumulan. Maka itu datanglah kepada Tuhan karena Tuhan tahu semua kesedihan kita dan Tuhan mendengar setiap permohonan kita. Dan Tuhan menerima doa kita sesuai apa yang sudah direncanakannya untuk kita. Sekian sharing dari aku hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih pada siang hari ini kami sudah bisa mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang baru saja kami dengar bisa benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami selalu datang kepadamu setiap kali kami ada pergumulan atau masalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Gia. Thank you, Gia, Sekarang atas firman-nya. kita mau lanjut sharing-sharing nih. Kita mau lanjut sharing-sharing dari kakak-kakak dari CIT. Yes. Nih ada Kak Angela sama Terus Kak ada Ivana. yang baru lagi ada Kak Ivana. Kita persilakan untuk kakak-kakak untuk sharing-sharing. Oke, baik. Wah, nggak expect ya teman-teman, tiba-tiba langsung ini aku expect-nya jam 1 gitu kan, setelah kalian mendengarkan dan lain-lain. Tapi untuk waktu ke depan mungkin aku langsung mengisi saja ya, biar teman-teman juga boleh nanti habis itu baru langsung ditutup dan lain-lainnya gitu ya. Iya. Betul. Oke, baik teman-teman. Kalau boleh tahu ini semua kelas 10-11 juga ya teman-teman, atau di sini juga ada yang kelas 11? Ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12 juga ada beberapa Kak. Oke, baik. Nah teman-teman salam kenal ya sekali lagi. Jadi perkenalkan nama aku Angela dan juga ada Pak Teguh ya di sini. Jadi terima kasih banget untuk kesempatannya. Nah aku senang sekali ya teman-teman, dari tadi aku perhatiin join dari awal. Nah teman-teman di sini sangat-sangat responsif ya teman-teman. Jadi aku sangat senang juga kalian ada yang disuruh buka kamera, kalian buka kamera, terus juga ada puji-pujian hebat banget gitu ya. Tadi bahkan langsung dari rumah bisa masuk gitu. Jadi preparationnya ya sangat appreciate sekali ya dari teman-teman Seman 7 seperti itu. Oke, hari ini aku ditemenin ya oleh Kak Ivana juga teman-teman. Jadi Kak Ivana itu adalah salah satu mahasiswinya CIT. Teman-teman sebelumnya di sini apakah sudah pernah dengar ya CIT? Atau belum sama sekali? Yang buka kamera mungkin bisa geleng-geleng gitu ya kalau belum pernah dengar. Apakah sudah pernah dengar? Pernah Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau seninya belum, nah ini adalah kesempatan ya, di mana teman-teman mungkin kita bisa kenalan lebih lanjut nih, lebih kenal satu sama lainnya ya. Oke, mungkin sebelum saya masuk langsung ke presentasinya CIT, mari ya teman-teman kita buka di dalam doa terlebih dahulu. Saya akan pimpin doa ya. Yuk, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang dimana Engkau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Untuk siang ini kami boleh bertemu satu sama lain walaupun secara virtual, tapi biarlah setiap informasi pun juga yang nanti diberikan boleh memberkati siswa-siswi di Seman 77 ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk presentasi walaupun singkat, tapi biarlah ini boleh menjadi berkat buat pemikiran nantinya siswa-siswi dalam menggumulkan panggilan hidup mereka dan juga perguruan tinggi mereka nantinya ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan waktu kami ke depan di dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik teman-teman. Langsung saja aku share screen. Apakah screenku sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Kak. Oke. Baik, nah jadi teman-teman sudah bisa ya lihat gedungnya seperti itu. Jadi kami, teman-teman, kalau misalnya siapa yang sudah pernah lihat mungkin gedung ini di daerah Jakarta Pusat? Udah pernah ya Yosua angkat tangan ya. Nah, jadi teman-teman kadang ini taunya di jalan industri gitu ya. Apalagi kan kita lokasinya juga nggak gitu jauh ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian nanti iseng-iseng suka lewat-lewat atau sekarang pun juga bisa ada yang namanya kampus visit gitu ya. Tapi harus appointment terlebih dahulu. Nah teman-teman boleh ya silakan luangkan waktu. Jadi seluruh kompleks ini dinamakan Riva Millennium Center Indonesia ya teman-teman. Tapi kami sendiri lokasinya di mana sih kampus perguruan tingginya itu ada di
sebelah kanan ya, menara yang tinggi tersebut. Nah, office kami sendiri, office saya gitu ya, di mana saya bekerja itu ada di lantai 8 ya, teman-teman. Jadi nanti ada tempat perkuliahannya di lantai 14, lantai 15, lantai 16, dan juga ada yang namanya dormitory ya, atau asrama di lantai 17 sampai dengan 20. Nah, itulah di mana tempat atau letaknya si Kak Ivana tinggal gitu ya, dormitory. Nah, nanti kita juga akan lihat gambar-gambarnya ya. Nah, di sini pun juga memang kesatuan komplek ya, teman-teman. Jadi seluruh komplek itu dinamakan RMCI seperti itu. Jadi ada gedung gerejanya, terus juga ada sekolah tinggi teologinya. Nah, tadi kalau awal-awal disapa bukan teologi ya, teman-teman, tapi teknologi. Nah, memang ada ya STT-nya seperti itu. Nah, itu di sini ya. Jadi berbeda. Di sini pun juga ada gedung Mandat Budaya. Jadi kalau teman-teman nanti biasanya suka dengar ada konser gitu ya, musik klasik. Nah, teman-teman bisa nonton tuh sebenarnya di sini gitu ya. Nah, sebentar lagi kan kita juga akan merayakan Easter. Nah, di situ nanti juga ada Easter konser gitu. Jadi kalau teman-teman yang suka musik, classical music gitu ya, atau orkestra, nah teman-teman bisa beli tiketnya di situ nonton gitu ya. Oke, nah sebagai background aja teman-teman, bahwa siapa sih pendiri dari CIT ya. Jadi pendiri dari CIT adalah seorang hamba Tuhan yang puluhan tahun merindukan suatu adanya kerinduan akan perguruan tinggi gitu ya, bahkan lebih dari 20 tahun mendoakan. Maka dari itu teman-teman, jadi beliau itu adalah pendeta Dr. Stephen Tong, ya, jadi di bawah naungan Gereja Reform Injil Indonesia. Jadi CIT sendiri itu sebagai perguruan tinggi Kristen ya teman-teman, dengan keunggulan akademis tanpa mengkompromikan iman seperti itu ya. Jadi tentu kita ada jurusan-jurusannya, tapi tentunya kita juga berlandaskan akan firman Tuhan ya teman-teman. Nah, jadi habis itu kita sebagai background lagi bahwa CIT itu berdiri juga bukan karena uang orang kaya ataupun juga uang konglomerat ya teman-teman, tapi karena adanya persembahan kasih dari para jemaat. Nah, persembahan kasih yang dikumpulkan, maka dari itu berdirilah CIT seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman juga bisa melihat gitu ya, apa sih yang kami perjuangkan. Nah, ini adalah jurusannya ya teman-teman. Tadi sekali lagi bukan teologi, tapi ini adalah jurusannya teknologi. Jadi saat ini kita punya 6 program studinya teman-teman. Yang pertama kita ada IT and Big Data Analytics ya. Jadi ini teknik informatika bagi teman-teman yang suka coding, kalian suka programming gitu ya, Python, Java, segala macam. Nah, itulah IT masuk ke sana. Berikutnya kita ada teknik elektro ya teman-teman. Jadi kalau misalnya IT itu lebih ke software, teknik elektro itu adalah hardware dan juga software ya. Jadi kalau teman-teman tahu yang robotik gitu ya, smart home, nah itu masuk ke dalam ranahnya teknik elektro. Yang ketiga kita ada yang namanya chemical and food processing. Nah itu teknik kimia ya teman-teman. Jadi mempelajari seluruh bahan dasar mentah yang diolah sedemikian rupa itu menjadi bahan jadi. Jadi ada suatu proses kimianya seperti itu. Yang keempat itu adalah biomedical science ya teman-teman. Jadi itu ilmu biomedik. Kalau teman-teman nanti tertarik gitu ya, apalagi saat ini kita semua dilanda COVID gitu ya. Nah itulah orang-orang yang meneliti teman-teman di belakang sana, itulah biomedical science. Yang kelima kita ada smart construction and civil engineering, itu teknik sipil ya teman-teman. Dan juga yang keenam ada architecture and sustainable design. Nah ini adalah program studinya arsitektur ya, seperti itu. Kalau teman-teman di sini ada yang mungkin background-nya IPS, jangan berkecil hati gitu ya teman-teman, bahwa ada good news ya, bahwa CIT pun juga kami terbuka baik IPA maupun juga non-IPA ya. Jadi ini adalah kesempatan di mana teman-teman kalau background-nya dari IPS, kalian juga bisa masuk ke program studi STEM seperti itu. Nah, ini adalah kurikulum kami ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pun juga tanya gitu ya, Kak, kira-kira apa sih bedanya CIT mungkin dengan kampus-kampus lainnya? Nah, itu ya harus kita bicarakan bahwa kita ada namanya kurikulum berbasiskan Reform Liberal Arts ya teman-teman. Nah, siapa di sini yang pernah dengar Liberal Arts Curriculum? Pasti saya jamin juga rata-rata teman-teman belum pernah dengar ya, bahwa Liberal Arts Curriculum sendiri ya teman-teman, itu sudah ada ratusan tahun di daerah barat seperti itu. Kampus-kampus ternama seperti Harvard, seperti Stanford gitu ya, mereka menggunakan yang namanya Liberal Arts Curriculum. Tapi bagaimana dengan yang namanya Reform Liberal Arts Curriculum? Nah, disinilah gitu ya teman-teman, kalian tidak hanya akan mempelajari penjurusan kalian saja, tapi kalian akan dibukakan dengan wawasan-wawasan lainnya gitu ya. Tadi misalkan saja gitu, ambil contoh ya, misalkan Gabriela nanti pada saatnya misalkan suka dengan jurusan
teknik sipil gitu ya misalkan. Nah, jadi Gabriela itu tidak hanya akan mempelajari teknik sipil, tapi kalian akan juga mempelajari dari segi teologi gitu ya, dari segi filsafat, dari segi sejarah dan lain-lainnya. Wawasan kalian itu akan dibukakan teman-teman. Jadi nggak hanya fokus ke satu jurusan. Nah, RLAC itu apa? Jadi ada 4 pilar yang kalian bisa lihat gitu ya di layar kalian. Jadi ada basic competence, ada society and culture, ada conceptual thinking, ada juga worldview formation ya teman-teman. Jadi ini sangat-sangat penting gitu ya. Kalian memiliki wawasan yang luas dan cara berpikir yang kritis juga seperti itu. Jadi nantinya akan disupport dengan yang namanya research, internship, dan juga social work ya. Nah, bagaimana sih teman-teman dengan keadaan student life gitu ya? Nah, kita akan masuk yang ke dalam yang namanya dormitory. Nah, tadi aku udah infokan ya teman-teman, di lantai 17 sampai dengan 20 itu ada yang namanya dormitory. Nah, inilah ya teman-teman real picture-nya dormitory. Kalau kalian tinggal di asrama itu seperti apa? Nah, jangan dibedakan kalau misalkan asrama SMA dan juga asramanya kuliah ya teman-teman. Itu pasti berbeda sekali. Nah, ini pun juga kalian lengkap dengan fasilitas yang ada ya. Jadi jangan khawatir. Di sini pun juga kita ada kasih yang namanya laundry fasilitas gitu ya. Dimana kalau kalian bingung-bingung cuci pakaian di mana, itu ada yang langsung kalian cuci pakai dan kering gitu ya. Ada mesin dryernya juga. Jadi ini wajib ya teman-teman, 1 tahun pertama dikhususkan bagi yang beragama Kristen dan juga yang beragama Katolik seperti itu. Jadi ini dormitory sekali lagi wajib, di mana kalian gitu ya ada pembentukan komunitas sendiri gitu. Kayak misalnya sekarang kalian gitu ya ada komunitas Kristennya di Seman 77. Nah itu pun juga nanti kalau kalian masuk ke dalam CIT, kalian bertumbuh bersama-sama gitu ya sebagai satu kesatuan orang Kristen, di mana kalian pun juga kalau ada masalah gitu ya tadi juga sharingnya mengenai firman juga kalau kita punya masalah, punya sharing segala macam, nah itu tuh ada temen ya yang kalian tuh juga bisa ceritakan, kalian bisa bertumbuh bersama-sama gitu. Nah, berikutnya teman-teman ini adalah dining hall ya. Jadi kalau kalian tinggal di dalam dormitory, nah bagaimana dengan makannya, Kak? Nah, jangan khawatir ya teman-teman bahwa di dining hall pun juga itu ada disediakan juga paket makan ya, di mana kita itu nggak ada yang namanya catering teman-teman. Jadi semuanya itu professional chef yang akan masakan kalian ya. Jadi mereka memang yang lulusan masak yang akan masakan untuk kalian, sehingga makanan kalian yang kalian dapatkan pun juga tentunya yang terjamin dan juga higienis ya teman-teman, seperti itu gambarannya. Nah, berikutnya juga di CIT kami ada yang namanya chapel ya, teman-teman, discipleship juga. Jadi akademik itu pasti tentunya penting ya, teman-teman, tapi pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman kita pun juga sangat-sangat penting gitu ya. Jadi chapel itu pun juga rutin diadakan teman-teman sekali dalam seminggu gitu ya. Dan kami selalu mendorong untuk mahasiswa, untuk staf, dosen, bahkan rektorat kita pun bersekutu bersama gitu ya. Nah, itulah discipleship. Nah, berikutnya kalau teman-teman misalkan lihat kegiatan apa aja sih yang ada di CIT dan juga keterlibatan mahasiswa gitu ya. Nah, kalian juga bisa lihat ada yang namanya Student Employment Program, juga ada Research Assistant, ada juga Student Organization gitu ya. Kalau di SMA mungkin dinamainya OSIS gitu ya, teman-teman. Ada juga nanti Student Clubs, ada juga Student Orientation Leaders gitu ya. Jadi ada BEM juga, ada HIMA dan lain-lainnya. Banyak sekali yang teman-teman bisa lakukan dan kalian juga bisa bertumbuh gitu ya di CIT. Dan khususnya ya teman-teman, aku pengen ngambil waktu untuk ngomongin yang namanya Student Employment Program. Nah, atau yang dinamakan SEP gitu ya. Nah, SEP itu teman-teman, jadi apa sih? Itulah kesempatan di mana mahasiswa kami gitu ya, mereka bisa berkesempatan untuk bekerja di biro masing-masing yang ada di CIT seperti itu ya. Jadi kayak misalkan Kak Ivana nih yang mendampingi saya pada siang hari ini. Kak Ivana itu adalah mahasiswi dari Architecture and Sustainable Design teman-teman. Tapi Kak Ivana itu mengambil program di mana Kak Ivana itu bisa bekerja mencicipi sedikit gitu ya dunia pekerjaan sebelum nantinya Kak Ivana itu beneran terjun gitu ya, kerja di perusahaan dan lain-lainnya. Nah, Kak Ivana itu belajar banyak hal ya, teman-teman. Jadi kalau di arsitektur pastinya nggak diajarkan ya bagaimana caranya berpresentasi, bagaimana caranya buat jadwal presentasi, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini Kak Ivana itu belajar. Nah, apakah Kak Ivana itu digaji? Jawabannya digaji, teman-teman. Tapi bukan gaji yang paling terutama ya. Yang terutama adalah bagaimana Kak Ivana itu bisa mendapatkan skill atau keterampilan-keterampilan yang nantinya berguna gitu ya untuk masa depannya Kak Ivana. Nah, kalau saya Kak Ivana
Ivana sudah biasa presentasi gitu ya. Nah, bayangkan ya teman-teman, kalau misalkan nanti suatu saat pas lagi Architecture and Sustainable Design disuruh presentasi, wah Kak Ivana kan pastinya tentu udah agak terbiasa gitu ya presentasi di depan umum. Nah, itu pun juga nantinya sangat diperlukan di dalam dunia pekerjaan ya teman-teman. Gambarannya seperti itu, tapi pastinya lebih banyak lagi, lebih detail lagi gitu ya, yang mungkin tidak bisa kami sampaikan secara lengkap. Nah, berikutnya teman-teman, ini adalah rektor kami ya, Pendeta David Tong PhD. Beliau berkata, yang memiliki kemampuan belajar harus dapat kesempatan untuk belajar. Nah, di CIT teman-teman kami tidak mengkotak-kotakan hanya anak IPA saja gitu ya, yang boleh masuk ke dalam jurusan STEM ya teman-teman. Jadi sekali lagi kami membuka kesempatan di mana kalau teman-teman saat ini mendengarkan ada yang jurusannya IPS dan kalian tertarik gitu ya dengan jurusan STEM. Nah, itu ada kesempatan. Selagi kalian mampu teman-teman perjuangkan itu gitu ya. Kalian mampu belajar dengan giat pertanggungjawabkan apapun yang kalian lakukan itu di hadapan Tuhan gitu ya. Kita hidup manusia nggak bisa lihat gitu ya teman-teman, tapi Tuhan bisa lihat gitu ya. Nah itulah yang sangat-sangat penting. Nah begitu juga dengan teman-teman gitu ya. Kalian saat ini kelas 10, saat ini kelas 11, ada juga yang kelas 12. Mungkin bentar lagi kalian mengumumkan gitu kan, panggilan hidup kalian kemana, jurusan apa yang terbaik untuk kalian. Nah jangan ikut-ikutan temen ya, jangan ikutan temen, pikirkan yang terbaik gitu ya, masa depan kalian. Tuhan itu mau pimpin kita kemana. Nah, itulah yang teman-teman juga harus ingat gitu ya. Nah, jadi diharapkan nantinya presentasi CIT tidak hanya untuk sekedar sosialisasi aja teman-teman, tapi kiranya itu pun juga menjadi manfaat ya untuk kalian boleh mengumpulkan panggilan hidup kalian masing-masing. Nah, berikutnya teman-teman, ini adalah sekilas info aja mengenai beasiswa yang ada di CIT ya. Nah, pastinya teman-teman juga tertarik gitu ya mencari tahu mengenai beasiswa. Jadi kita ada 3 kategori beasiswa ya teman-teman. Jadi ada beasiswa prestasi, ada beasiswa status, dan juga ada beasiswa Calvin Cares ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalkan ada prestasi unggul, prestasi akademik, dan juga prestasi non-akademik. Nah kalau untuk beasiswa status teman-teman mungkin ada yang anak hamba Tuhan, anak guru Kristen misalkan. Itu juga bisa ya teman-teman ada masuk ke dalam namanya beasiswa status seperti itu, dan juga kalau memiliki dukungan secara finansial. Nah jadi beasiswa di CIT itu sifatnya kumulatif ya teman-teman, jadi tambah ya. Jadi misalkan saja Gaby gitu ya, misalkan nanti tertarik ke CIT. Nah jadi Gaby itu kalau misalkan memiliki prestasi unggul, jadi Gaby itu tidak hanya bisa apply untuk prestasi unggul, misalkan aja Gaby itu anak hamba Tuhan. Nah itu jadi bisa apply 2 beasiswa ya teman-teman. Intinya selama kalian masuk ke dalam kategori beasiswa kami, kalian bisa apply beasiswa itu. Jadi mungkin aja kalian bisa apply beasiswa lebih dari 1 ya. Seperti itu teman-teman gambarannya ya. Jadi kalau seandainya nanti ada yang kurang jelas, teman-teman juga boleh bertanya atau teman-teman juga boleh silakan hubungi admission counselor kami ya. Nah, saat ini teman-teman, mungkin ini khususnya kelas 12 ya, kalau yang saat ini ada. Jadi, kami dari CIT baru saja launch program ini, teman-teman, 29 Maret gitu ya, sangat-sangat baru sekali. Jadi, kita ada mengadakan yang namanya tes beasiswa pendidikan. Nah, di mana itu berkesempatan ya untuk mendapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 75%. Nah, itu pun juga terbuka ya, teman-teman, bagi IPA maupun juga non-IPA. Nah, ini kalau misalnya kalian punya kakak kelas ataupun juga yang saat ini kelas 12 gitu ya, yang masih mungkin menunggu PTN, tapi mungkin masih yang menunggu TBK, tapi kalian juga at the same time mau dapetin nih beasiswa pendidikan, silahkan teman-teman ikuti daftar tesnya sekarang juga gitu ya. Itu linknya juga sudah nanti diberikan di dalam kolom chat ya, jadi di cit.to/tes-bp. Nah, itu untuk mengikuti tesnya sendiri gratis ya, teman-teman. Jadi, nanti informasi juga bisa saya sharekan mungkin lewat Pak Teguh juga gitu ya, atau teman-teman juga screenshot juga boleh. Ya, disimpan dulu aja teman-teman informasinya. Jadi, jangan lewatkan, nanti kalian bisa pilih gitu ya, jadwal tes yang kalian mau ikuti. Nah, sekali lagi ini adalah tes beasiswa pendidikan ya, teman-teman. Jadi, mungkin bagi teman-teman yang kelas 12 ada yang membutuhkan, boleh silahkan banget gitu ya, kalian boleh daftar dan ikuti tesnya seperti itu.
Oke, nah dengan demikian teman-teman, ini adalah admission counselor kami juga ya, nomor teleponnya. Jadi kalian silahkan boleh catat aja. Nanti juga akan diberikan oleh Kak Ivana di dalam kolom chat. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman juga boleh hubungi kami gitu ya. Nah, terakhir teman-teman, kami juga mengharapkan kalau teman-teman yang hadir pada siang hari ini juga boleh mengisi itu ya daftar hadir dan juga mengisi feedback form. Nah, itu singkat sekali teman-teman, paling sekitar 2 menit aja cukup gitu ya, pertanyaannya singkat dan juga penilaian atas presentasi dari CIT juga gitu ya siang ini. Jadi link juga sudah diberikan oleh Kak Ivana di dalam kolom chat. Nanti kalau seandainya setelah selesai gitu ya PD siang hari ini, silahkan ya teman-teman juga boleh luangkan waktu atau nanti juga linknya akan mungkin boleh minta Pak Teguh lagi ya untuk boleh kirimkan ke teman-teman sekalian. Oke, dengan begitu teman-teman, demikian akhir dari presentasiku gitu ya. Transforming God's Agent of Transformation One Student at a Time. Nah, kami juga berharap mungkin teman-teman walaupun masih baru ya mendengar CIT, nah tapi kenapa sih sebenarnya kita juga presentasi? Karena ada kakak kelas kalian juga gitu ya yang ada di CIT sudah masuk gitu sebelumnya. Nah, itu juga sudah kami infokan juga sih sebenarnya kalau nggak salah ke Pak Teguh gitu ya, tapi aku harus cross check lagi gitu ya kakak kelasnya. Nah memang teman-teman jadi kami juga mengharapkan kalau saya teman-teman lagi bergumul, nyari kampus, segala macam, silahkan kalian hubungi kami aja, tanya info lebih lanjut karena ini kan presentasinya singkat sekali ya teman-teman. Jadi pastinya banyak hal detailnya yang mungkin nggak bisa kami jabarkan satu persatu. Tapi apapun yang sudah diberikan pada siang hari ini itu sudah yang inti-intinya aja gitu ya teman-teman. Nah dengan demikian aku udah stop share screen. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya pertanyaan jangan lupa bisa silahkan kontak kami aja di admission counselor gitu ya. Oke, mungkin kita langsung tutup lagi aja teman-teman di dalam doa nanti sebelum saya oper balik ya ke Gaby ya kalau nggak salah. Gitu. Jadi oke, kita tutup ya presentasi CIT terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan atas presentasi yang boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap materi yang diberikan, biarlah ini pun juga boleh menjadi pemahaman yang baik awal mula ya Tuhan. Mereka juga boleh mengenal CIT. Kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah Seman 77 dan kami juga berdoa untuk komunitas Kristen yang ada di Seman 77. Biarlah Tuhan yang boleh pakai komunitas ini, persekutuan ini ya Tuhan untuk boleh saling menguatkan, boleh saling bertumbuh satu dengan yang lainnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Teguh selaku guru rohani ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang juga boleh pakai beliau, Tuhan yang boleh pimpin beliau ya Tuhan. Dan juga siswa-siswi yang saling menguatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masa depan dari semua siswa-siswi yang mendengarkan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh pimpin hidup mereka satu persatu. Tuhan yang boleh pakai hidupnya mereka. Tuhan yang boleh menjawab ya Tuhan segala pergumulan, persoalan yang ada di dalam kehidupan mereka seturut dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan untuk pergumulan mereka akan perguruan tinggi nantinya, entah jurusan apa yang akan mereka pilih. Biarlah Tuhan yang juga boleh tunjukkan jalan, Tuhan yang boleh pakai satu persatu hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami sekali lagi bersyukur ya Tuhan atas anugerah dan kesempatan yang Tuhan Kau berikan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh pakai kami sekali lagi untuk menjadi alat-alat perpanjangan tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you banget. Terima Kak kasih Angel banyak buat kakak-kakak dari CIT ini. Iya, yang tadi udah buat ngasih info-info. Sekarang Nah, kita kita lanjut akan ke masuk. persembahan. Yes, kita akan masuk ke persembahan. Bagi kakak-kakak dan teman-teman semua yang ridho untuk memberikan persembahan, Bisa dipersilakan scan QR.
Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih karena kalau pada siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan sedikit dari yang kami punya kiranya. Kesempatan ini dapat kami gunakan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau lanjut ke lagu penutup nih. Ke lagu penutup. Nggak terasa udah di akhir acara. Ya tadi. Padahal kayak baru bentar banget ya sih. Seru ya. Banget. Seru pede kayak gini. Nah kita Langsung menyaksikan lagu penutupnya. buat DMD dipersilakan. Jesus Untuk doa pembuka kami persilakan Pak Teguh. Gimana? Iya Pak, doa penutup. Doa penutup. Sebelumnya saya menyapa dulu ya, Angel. Terima kasih sudah bersedia untuk sedikit memperkenalkan tentang CIT. Ya, pasti berguna lah, karena mereka bisa membanding-bandingkan. Baik, terima kasih. Kemudian terima kasih juga Geraldine, tadi sudah mencoba untuk mengungkapkan kesaksian imannya melalui Mazmur. Kalian bisa belajar loh seperti Geraldine, tidak hanya membaca Alkitab, tetapi mengupas Alkitab. Ya, ada banyak bahan, ada banyak buku yang menolong kamu untuk membantu memahami ayat Alkitab. Saya rasa sangat menyenangkan bisa ketemu dengan kalian. Apakah Ibu Nesta tadi masih ada di sini? Kalau masih ada, bisa memberikan salamnya kepada kamu, mungkin belum bisa apa? Bu Nesta. Geraldine. Suara saya masih ada. Kedengeran Pak. Oh ya, kalau masih ada Bu Nesta. Bu Nestanya sudah leave, Pak. Sudah keluar Pak. Sudah, ya baik. Mari kita menerima berkat Tuhan di dalam persekutuan ini bersama dengan CIT juga. Kita juga mendoakan suatu perguruan tinggi yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami ya Bapa. Bapa yang mengasihi kami, memelihara kami sejak kami muda sampai masa hari ini. Kami percaya bahwa sepanjang umur kami dipelihara Tuhan, bahkan di depan kami
Tuhan sediakan rencana-rencana yang begitu indah. Kami mohon pertolongan-Mu untuk seperti Mazmur, menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Terus berdoa. Harapan-harapan kami gantungkan kepada Tuhan. Jawaban-jawaban doa kami menjadi sarana kami untuk menyatakan iman kami kepada Tuhan dengan menaruh pengharapan dan perjuangan hidup kami. Sebagai siswa SMA 77, kami hendak belajar dengan tekun, kreatif, dan aktif untuk mencari apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan melalui persekutuan doa siang hari ini, Tuhan telah menyapa hati kami masing-masing dengan kasih sayang-Mu. Kami hendak menaruh seluruh harapan kami dalam pertolongan Tuhan. Kami juga mendoakan CIT, Calvin Institute Teknologi, yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya pertemuan siang hari ini tidak menjadi percuma, tetapi melalui informasi-informasi yang mereka terus beritahukan untuk memperdengarkan ada kegembiraan bersama dengan Tuhan di dalam dunia pendidikan. Biar juga dialami oleh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Kepala Sekolah. Kami juga berdoa untuk kelas 12 yang selesai ujian sekolah mereka dan mereka bersiap-siap untuk memilih dan mengikuti semua proses untuk dapat melanjutkan studi mereka di pendidikan tinggi sesuai dengan pilihan mereka. Kami berdoa untuk SRK, persekutuan kecil di sekolah kami. Kiranya bisa menjadi penyiar berita, penyuluh kegembiraan dan semangat di sekolah kami. Bagi mereka yang berputus asa, bagi mereka yang letih lesu. Karena dengan semangat kami menularkan kegembiraan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bagian kecil dari SMA 77. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan kegiatan kami berikutnya di rumah kami masing-masing. Dan di masa-masa kami juga mempersiapkan Ester, Paskah, yang telah dirancang oleh panitia. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, thank you banget untuk Pak Teguh atas doa penutupnya. Gak terasa gitu udah sampai di acara ya. Betul, nggak berasa. Pengen berterima kasih banget buat kakak-kakak dari CIT, kakak-kakak dan teman-teman semua yang udah boleh hadir di persekutuan doa pada hari ini. Betul. Nah, sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita pada hari ini, gimana kalau kita foto dulu kali Betul, ya? kita dokumentasi dulu. Yuk, boleh yuk kakak-kakak dan teman-teman semua yang bisa on cam, boleh on cam. Mungkin Nancy, Devani, Loretta, Kak David, Emma, Kiel, ada Kiel. Kak Sally.